Hai teman-teman XG, gue mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year 2021 ya. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus juga semoga pandemi cepat berakhir, karena gue yakin pasti kalian udah kangen banget buat main sama teman-teman kalian secara leluasa dan kumpul bareng keluarga besar. Dan juga semoga harapan-harapan kita di tahun 2021 bisa terwujud. Amin. Nah sebelumnya, bagi yang belum kenal gue, kenalin nama gue Karen Hapukmil Katarmadi Putri. Ya, kayak nama gue panjang banget, tapi biasa gue dipanggil Karen. Jadi hari ini tuh pertama kalinya gue bawain sharing ke kalian gitu. Biasanya kan gue cuma nyanyi-nyanyi kan di ibadah online service di FCC XG. Ya, tapi gue mencoba sih untuk memberanikan diri gue untuk membagikan kasih Tuhan gitu dari pengalaman gue lewat sharing ini. Nah, semoga aja bisa menjadi berkat untuk kalian semua ya. Nah, oke. So, hari ini gue pengen membahas satu permasalahan anak-anak muda zaman sekarang yang klasik gitu, maksudnya yang udah sering terjadi lah, dan mungkin banyak dari kalian yang
nemuin lah sama permasalahan ini. Tapi tetap masih happening sampai hari ini juga. Bahkan banyak orang-orang yang masih terjebak di dalam permasalahan ini. Yaitu pasti udah tahu dong dari thumbnailnya, dari judulnya, yaitu toxic relationship. Nah, kenapa sih gue mau bawain toxic relationship ini? Karena gue pernah berada di dalam hubungan yang toksik gitu. Gue pernah ngalamin hubungan yang toksik. Jadi di sini tuh gue pengen ceritain gimana sih gue bisa terjebak di dalam hubungan itu dan gimana caranya gue survive dari hubungan itu. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu arti dari toxic relationship? Nah, bagi kalian yang belum tahu, toxic relationship itu dia adalah suatu hubungan yang mengandung banyak hal-hal negatif lah, atau didominasi dengan hal-hal negatif. Baik itu secara fisik maupun spiritual, yang buat kita tuh merasa nggak nyaman, nggak aman, tertekan gitu loh. Yang seharusnya pada saat kita pacaran itu, kita kan harusnya ngerasa aman dong, comfort sama dia gitu loh, nyaman gitu kan, kayak nggak mau pisah dan sebagainya. Ini malah kebalikannya, kita malah merasa tersiksa, nggak aman gitu loh. Jadi gue pengen ceritain hari ini, gue pengen bagiin pengalaman gue ke kalian dan semoga bisa membantu kalian yang lagi dalam hubungan toksik ini ya. Tonton terus sampai habis pokoknya. Nah, oke, gue akan mulai cerita gue ya. Jadi, gue malu sih. Jadi tuh gue punya pacar dulu. Gue malu sih ceritainnya. Gue punya pacar dulu. Jadi pacar gue ini katanya sih udah suka sama gue dari kelas 7 alias kelas 1 SMP guys. Ya ampun, kayak masih bocil banget gak sih gue gitu kan. Tapi tuh gue tuh dulu gak pernah ngerasa gak pernah punya perasaan gitu sama dia, gak pernah punya feeling apapun sama dia, sama sekali gak ada. Gak pernah kepikiran untuk pacaran sama dia gitu, kayak kita benar-benar teman biasa. Bahkan waktu itu tuh cuman say hi aja gitu loh, kayak nggak ngobrol, nggak main, nggak apa gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kayak kita pernah sekelas akhirnya. Karena kita satu sekolah dan kita sekelas, di situ kayak mulai deket lah. Terus karena dia pinter, jadi gue sering nanya-nanya gitu ke dia. Kayak misalnya nanya, jawaban dari tugas-tugas dan sebagainya gitulah. Terus pokoknya dari situ mulai deket. Terus misalnya nih, gue lagi patah hati karena cowok gue gitu. Cowok gue sebelum dia gitu ya, nah pasti dia tuh selalu ada, pokoknya selalu nemenin gitu, kayak bener-bener udah kelihatan lah modus-modusnya gitu kan. Nah, terus akhirnya singkat cerita gitu ya, setelah lulus SMP alias pas mau naik ke SMA gitu, gue jadian sama dia. Asik, jadian, ya ampun. Ya pokoknya gue jadian lah sama dia gitu, singkat cerita itulah. Nah, kenapa sih gue bisa jadian sama dia? Karena awalnya itu kan gue bilang kan, gue nggak ada planning apapun untuk jadian sama dia gitu loh. Jadi di situ tuh gue ngerasa ya gue kasihan sama dia karena dia selalu ada buat gue, karena dia selalu sama gue gitu loh, kayak dia selalu ada di saat-saat gue sedih. Gue kasihan gitu, dia udah ngejar lama, ya udahlah akhirnya oke lah gitu untuk ngebalas semua itu, akhirnya gue terima dia. Nah, gue terima dia dan gue pacaran tuh cukup lama, untuk waktu yang cukup lama lah. Kenapa sih gue bisa bilang cukup lama? Ya karena kalau dulu gue tuh kalau misalnya pacaran sama cowok itu tuh pasti sebentar guys, karena gue tuh orangnya bosenan gitu loh, kayak gimana ya, gak bisa lah pacaran lama-lama gitu, pasti kayak guanya ilfeel atau gimana, pokoknya palingan average-nya itu cuma 4-5 bulan aja gitu, bahkan paling lama tuh 1 tahun, itu pun putus nyambung guys, kayak ya bosen lah, gue bosenan orangnya. Nah, awal-awal kita pacaran itu tuh semua tuh kerasa indah banget gitu ya, seakan dunia milik berdua lah katanya, walaupun gue gak sayang sama dia nih. Kenapa sih gue bisa bilang kayak gitu? Karena dia itu gimana ya, misalnya nih kalian punya cowok yang udah suka lama banget sama kalian, terus tiba-tiba kalian tuh terima dia, pasti dia bener-bener all out banget dong buat kalian, ya kan? Pasti dia selalu ada, nih dia tuh selalu ada, dia tuh selalu support apapun yang gue lakuin. Bahkan gimana ya, ketika gue menjalin hubungan sama dia, itu tuh gue malah makin naik gitu, naik nilainya gitu. Jadi kayak semakin buat gue bisa semangat belajar gitu loh, semakin gue jadi kayak kesayangan guru dan sebagainya gitu loh, karena nilai gue tuh benar-benar melonjak drastis saat gue pacaran sama dia. Karena seperti yang gue bilang tadi, dia tuh orangnya pinter kan. Jadi gue sering minta bantuan untuk bikin tugas gitu. Dan kalau misalnya ada UTS ataupun UAS, walaupun kita beda sekolah nih, tapi kita tetap belajar bareng gitu, belajar sama-sama. Terus dia selalu kasih saran, gimana sih cara ngerjain soal ini gitu loh. Gitu sih, jadi gimana ya, ortu gue juga ngelihatnya kayak, wah nih orang berdampak baik nih buat anak gue. Jadi ya oke-oke aja, fine-fine aja kalau deket gitu kan. Nah, terus juga dia itu tuh benar-benar
tipe-tipe cowok idaman banget lah, yang benar-benar selalu ada, terus juga selalu support, gak pernah marah, sabar dan sebagainya. Pokoknya di saat-saat itu benar-benar indah banget lah, karena dia kayak tipe-tipe cowok idaman biasanya gitu ya. Nah, terus muka dia tuh juga lumayan ganteng gitu, tapi sayangnya kita beda agama guys. Nah, walaupun kita beda agama, apa ya, tapi tuh dia tuh berusaha gitu untuk apa sih namanya, ngikutin agama gua gitu. Dia kayak berusaha untuk ke gereja gitu, mengenal Kristus gitulah, mengenal Yesus gitulah, mengenal Tuhannya gue gitu. Terus dia belajar tentang apa namanya, Kristus, dan dia baca Alkitab, berdoa pas mau makan, berdoa pas mau tidur dan sebagainya. Pokoknya ya mungkin itu salah satu dari modusnya dia lah ya untuk ngedeketin gue gitu. Nah, tapi itu tuh nggak berlangsung lama guys. Jadi kayak gue udah pacaran sama dia antara 4-5 bulan. Itu gue udah pacaran sama dia. Di situ mulai kelihatan kalau hubungan kita tuh agak-agak aneh gitu. Karena gimana ya, setiap hari kita ngabisin waktu bareng. Bener-bener dari hari Senin sampai Minggu itu bener-bener kita setiap hari ngabisin waktu sama-sama. Walaupun kita beda sekolah ya, tapi setiap pulang sekolah dia tuh datang ke rumah gue, entah itu ngerjain tugas, terus juga ngerjain apa kek gitu, pokoknya nonton atau sebagainya. Oh ya guys, dan juga dia itu selalu ngasih apa yang gue mau. Maksudnya itu dalam konteks yang kayak misalnya nih, gue pengen dia untuk bantuin gue tugas, oke, dibantuin. Terus kayak misalnya gue cuman bilang kayak gini, kayaknya ini film bagus deh. Nah, di saat itu juga dia langsung bilang kayak, ayo kita nonton yuk, ini yuk, gini, tanpa izin dari orang tua sama sekali. Jadi bener-bener kayak kita tuh bebas gitu loh, tapi tetap kayak punya kedok gitu, kayak kita ke gereja gitu loh, kayak terus nilai kita bagus gitu, kita kelihatan harmonis dan sebagainya gitu lah. Tapi di belakangnya itu bener-bener kita saling posesifin diri kita masing-masing gitu loh. Dan karena kita sering ngabisin waktu bareng, nah dari situlah mulai kayak pertemanan kita itu menjadi semakin sempit, semakin lama, semakin gak ada teman, jadi orang yang tertutup gitu, jadi orang yang berbeda gitu. Nah, ya dari situ gue masih biasa aja kan, karena ya emang kita belum terlalu posesif lah gitu. Nah, sampai akhirnya dia itu bilang ke gue kayak gini, udahlah kamu jangan deket sama cowok atau apa, pokoknya dia ngelarang gue untuk deket sama cowok lah. Nah, di saat itu juga kayak gue lagi deket nih sama sahabat cowok gue, yang jelas-jelas itu dia adalah sahabat gue sebelum gue jadian sama pacar gue gitu lah ya, ngerti kan kalian? Nah, pokoknya gitulah. Terus di saat itu dia marah besar sama gue, karena gue cuma duduk di samping dia, kayak gue cuma bercanda doang sama dia gitu. Dan apa ya, pokoknya menurut gue itu tuh nggak make sense, nggak masuk akal gitu. Padahal itu kan cuman sekedar ngomong biasa gitu loh, kayak bercanda biasa di kelas gitu kan. Ya tapi ya balik lagi, karena dia posesif banget, jadi ya udah gue kayak mencoba untuk ya udahlah menerima dia gitu. Nah, terus karena dia posesifin gue, jadi gue posesifin dia balik dong. Akhirnya gue ya udah ngelarang dia untuk temenan sama cewek-cewek di sekolahnya gitu. Tapi karena kita beda sekolah, balik lagi, dan gue nggak punya temen deket di sekolahnya dia, ya udah. Jadi gue nggak bisa mantau dia dong, dan gue cuman bisa coba percaya aja sama dia gitu. Nah, terus nih ada salah satu bukti yang bener-bener apa namanya menjadi bukti gitulah bahwa dia tuh posesif banget gitu. Yaitu ada lagi nih. Jadi waktu itu ketika gue lagi mau kerja kelompok lah sama teman-teman gue, dan itu tuh kerja kelompoknya tuh di rumah sahabat cowok gue. Gimana sih? Di rumah sahabat cowok gue lah. Gimana ya bilangnya? Di rumah sahabat gue tapi dia cowok gitulah. Nah, dan gue tuh juga circle-nya itu nggak berdua doang gitu, maksudnya kayak banyak orang gitu, bersepuluh atau pokoknya rame lah, karena di situ kita mau buat tugas short film gitu. Nah, sorry ya gue bilang nah mulu. Terus ini kan apa namanya di saat itu gitu kan, gue udah izin nih ke dia, gue udah bilang kayak gue mau kerja kelompok ya gitu. Terus dia bilang iya gitulah, udah. Terus di situ nggak sengaja gue luka, dan lukanya itu di kaki gitu, dan luka cukup dalam gitu kan. Jadi kan gue nggak bisa jalan dong di kaki, dan di apa sih namanya bilangnya, di bopong ya, pokoknya dibantu lah sama sahabat gua yang cowok ini gitu. Terus dibantu untuk duduk, terus diambilin betadine, diambilin kapas, pokoknya semua alat-alat untuk ngobatin gitu dia ngambil, terus dia ngobatin gua kan. Nah tapi awalnya gua tuh nolak, bener-bener kayak gue bilang,
nggak deh, nggak usah gitu, kayak gue bisa sendiri kok gitu, karena gue mikirin kan perasaan cowok gue gitu, karena gue udah terbiasa diposesifin gitu, sehingga gue mikirnya pasti, oh iya berarti gue nggak boleh nih untuk deket sama cowok gitu, walaupun itu tuh dalam konteks ngobatin dan sebagainya gitu. Awalnya gue nolak kan, tapi karena sahabat cowok gue ini maksa gitu, udah akhirnya gue ya udah gitu, tapi nggak sampai selesai gitu loh, maksudnya kayak dia cuma ngobatin dikit doang, terus lanjut gue itu lanjut ngobatnya sendiri gitu. Nah sampai sini kalian ngerti kan ceritanya? Ya intinya dia posesif lah gitu. Terus yang paling parah itu ada teman gue yang jahil. Satu orang dia jahil banget, dia fotoin gue lagi diobatin nih sama sahabat gue yang cowok. Nah terus dikirim lah ke pacar gue gitu kan. Tahu nggak sih gimana guys reaksi dia? Bener-bener berbeda, bener-bener mind blowing banget reaksi dia. Itu ketika dia ngeliat foto itu, dia bener-bener langsung OTW, naik motor, ngebut, terus di jalan pas dia lagi ngebut itu, dia tuh spam call dan chat gue berkali-kali, pokoknya nge-spam. Tapi di saat itu kan gue lagi diobatin kan, jadi ya gue nggak menghiraukan HP lah gitu, jadi gue nggak ngeliat gitu. Bener-bener dia spam sampai 20 kali ada gitu, terus dia ngechat gue, dia bilang kamu pulang sekarang, keluar sekarang, aku aja yang obatin, kamu kerkel sama aku aja. Dia bilang kayak gitu, bener-bener kayak gue kaget dong, gue nggak tahu sebenarnya ada apa sih gitu kan, kok dia bisa tahu kalau misalnya gue lagi diobatin dan sebagainya gitu. Terus gue nanya dong, kamu ngapain kesini lah, bla bla bla, terus kenapa kamu bisa tahu dan sebagainya gitu lah. Terus dia ngirimin foto gue lagi diobatin sama sahabat cowok gue. Nah di saat itu gue kayak langsung sinis dong, gue tahu nih siapa nih yang ngirimin gitu, gue langsung sinis ke dia, dan teman gue yang ngirimin ini tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali gitu, jadi bener-bener ya udah gitu. Ya gue kesel lah kan, akhirnya gue bilang dong ke cowok gue, udah kamu pulang aja gitu loh, aku tuh butuh nilai ini, aku masih mau kerja kelompok gitu loh, tolonglah please ngertiin, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngertiin dengan marah-marah juga. Terus pas di jalan pulang gue tahu pasti dia lagi nangis lah, terus kayak pokoknya melampiaskan amarahnya dengan hal-hal yang aneh lah gitu, maksudnya kayak masa cowok nangis sih digituin doang gitu. Terus dia juga nonjok tembok gitu loh sampai tangan dia berdarah gitu. Kenapa sih gue bisa tahu gitu kan? Karena waktu malamnya itu dia datang ke rumah gue, terus dia itu minta maaf ke gue. Tapi minta maafnya tuh freak banget, beda dari orang minta maaf kayak, pasti orang minta maaf kayak gini kan, gue minta maaf ya, gue tau gue salah gitu dong. Kalau dia tuh enggak, dia bener-bener kayak, Karen maafin aku ya, sorry aku tuh nggak sengaja, aku tuh kesel gitu, kayak gitu, bener-bener kayak dia habis ngelakuin pembunuhan apa lah gitu, padahal itu cuma masalah kecil menurut gua ya. Nah, terus gua ngeliat tangan dia berdarah, gua tanya dong ke dia, kenapa? Kok tangan kamu berdarah gini-gini? Terus kata dia, iya tadi aku nonjok tembok karena aku kesel gini. Wah di situ gua langsung klik, gua langsung sadar kalau misalnya gua berada dalam hubungan yang gak sehat, aneh gitu, kayak bener-bener gua tuh dikekang gitu loh. Kayak gue nggak bisa bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Tapi gimana ya, karena gue udah ngabisin waktu setiap hari sama dia, terus-terusan sama dia gitu, dan itu tuh bikin gue jadi ketergantungan kan. Karena semua apa yang gue mau itu pasti dia kayak berusaha untuk mewujudkan gitu. Padahal gue nggak minta, gue cuma bilang kayak misalnya gue mau pergi, gue mau nonton ini, terus dia langsung oke, kita nonton sekarang kayak gitu. Jadi bener-bener gue merasa bahagia banget sama dia, dan itu ketergantungan guys. Nah akhirnya gue mencobalah untuk menutup mata gue, dan gue kayak ya udah ngelanjutin hubungan ini gitu. Terus singkat cerita gitu ya, setelah kejadian itu gue tuh sempat ngecek HP dia. Satu kali gue sempat ngecek HP dia, dan gue ngeliat di situ dia lagi ngechat sama cewek. Walaupun respon dia biasa aja gitu, tapi cewek ini tuh responnya bener-bener kayak manis banget. Jadi ini cewek tuh lagi curhat tentang pasangan cowoknya yang katanya cuek lah, mereka mau putus lah dan sebagainya. Gue tau lah itu pasti modus cewek. Setelah mau putus dari yang cowok yang lama, pasti mau cari pelarian dong, gitu-gitulah, pasti gue udah ngerti. Nah, walaupun kayak respon dia biasa aja, respon cowok gue ini biasa aja, tapi gue tetep dong kayak, kenapa lu mau gitu ngejawab chat cewek, padahal lu ngelarang gue untuk ngechat sama cowok gitu, dan lu selalu meriksa HP gue gitu, dan kalau misalnya ada chat cowok tentang pelajaran pun kayak dia langsung hapus, ece gitu, maksudnya enchat ya, dan pokoknya bener-bener posesif abis lah gitu. Di situ pun gue kayak mikir, wah nih orang nge-cheat nih di belakang gue gitu kan. Akhirnya ya udah,
dari situ setiap hari, setiap apapun, kesalahan sekecil apapun yang dilakuin, pasti gue langsung marah. Dan marahnya itu bener-bener nggak masuk akal gitu. Misalnya dia kayak cuman nggak balas chat gue, nggak balas cepet chat gue gitu, gue bener-bener marah dalam satu hari itu, besoknya baru baikan gitu. Dan setiap hari-hari kita itu diisi sama marah terus gitu. Dan karena gue sering marah-marah nggak jelas gitu, dan dianya tuh juga responnya tuh kayak nangis lah, nonjok tembok lagi lah, pokoknya bener-bener kayak aneh gitu. Pokoknya gue nggak nyangka lah. Tapi ya udah, balik lagi, gue ngelakuin itu semua karena gue pengen dia itu ngerasa kalau misalnya lu tuh nggak bisa hidup tanpa gue gitu. Jadi ya udah, gue ngerasa hal ini tuh patut untuk dicoba dan berhasil gitu. Dan setiap gue ngajakin putus gitu, dan dia kayak ngemis-ngemis dan sebagainya gitu loh, gue tuh seneng karena gue merasa dia butuh gue, karena gue merasa dia nggak bisa hidup tanpa gue gitu loh. Dan di saat itu juga ya udah, gue yang ngajak balikan juga gitu, dan dia oke, dia mau. Nah ya udah, akhirnya ada di satu titik di mana gue ngajakin dia putus. Pokoknya setiap hari kan, di satu titik ini gue ngajakin dia putus. Dan dia bilang, oke, kita putus karena aku juga udah capek. Dia bilang kayak gitu. Aku juga udah gak mau itu ngejalin hubungan ini, karena setiap hari kita marah-marahan terus, nangis-nangis terus gitu, malah bikin diri kita jadi makin sakit gitulah, kata dia. Nah terus gue biasa aja dong, karena emang biasanya dia kayak gitu. Dan gak lama juga dia bakalan ngemis-ngemis ke gue untuk balikan gitulah. Tapi setelah beberapa lama, pokoknya gak lama lah setelah gue ngajakin putus, gue tuh ngajakin balikan dong. Karena ya gue masih butuh dia lah gitu kan. Ngapain juga gue putusin orang yang bisa ngasih gue segalanya gitu loh. Nah, di saat gue minta balikan itu, dia bilang ke gue, enggak, gue gak mau, gue gak bisa. Dan gue gak pengen gitu, dia bilang kayak gitu. Gue udah gak mau lagi, gue udah bener-bener gak suka banget dah sama lu, dia bilang kayak gitu. Wah, di situ gue bener-bener langsung kaget dong. Gue gak tahu dong harus gimana ya, harus bereaksi apa, gue juga gak ngerti gitu kan. Sampai akhirnya gue bilang kayak, ini bercanda kan dan sebagainya. Terus dia bilang enggak bercanda. Dan di situ kita benar-benar putus beneran putus gitu. Dan di situ wah, gimana ya guys kalau misalnya nih rasanya gitu kalian ditinggalin sama orang yang benar-benar selalu ada setiap hari, selalu bareng-bareng sama kalian, selalu ngasih apa yang kalian mau, selalu support kalian, terus tiba-tiba nggak ada gitu, tiba-tiba dia ngilang, tadi telan bumi atau apa gitu. Gimana sih rasanya? Pasti kayak berasa dunia lu tuh hancur kan, kayak nggak tahu lah gue harus hidup sama siapa di dunia ini, gue juga nggak ngerti, pasti kayak gitu dong. Di saat itu tuh gue bener-bener wah, nggak ngerti lagi deh gue harus kayak gimana. Dan karena gimana ya, di saat itu tuh gue nggak ngerti harus kayak gimana dan gimana ya. Ya udah, karena logika gue udah nggak jalan, karena gue tuh mindset gue tuh adalah mendapatkan dia kembali gitu. Akhirnya gue bener-bener udah jadi cewek yang gak rasional lah gitu. Bener-bener kayak gue menurunkan harga diri gue gitu. Gue bener-bener ngemis sama dia. Gue bener-bener telepon dia berkali-kali sambil nangis-nangis. Gue bilang kayak, ayo kita balikan please. Tapi dia tetap kayak cuman, enggak, sorry, kayak gitu-gitu doang. Dan 3 hari setelah kita putus gitu, bayangin 3 hari nih pas gue lagi ngejar dia balik gitu, dia tuh lagi jalan sama cewek yang pernah curhat sama dia di chat itu loh, yang tadi gue ceritain. Dia jalan, terus nonton, terus difotoin sama teman gue dan dikirimin ke gue. Ya gimana ya? Ya kalau gue inget kejadian itu lagi sih bener-bener gue ngerasa kayak ya sakit banget gitu loh. Kayak gue masih bisa ngerasain sakitnya sampai sekarang gitu. Bahkan waktu itu ya, setelah kejadian dia jalan sama teman ceweknya itu, gue datang ke rumah dia dong. Di situ gue bilang, ini terakhir kali gue mau berjuang buat lu, please ketemu gue. Sekali aja gue pengen minta maaf gitu loh. Walaupun gue di situ mengharapkan gue bisa balikan gitu. Tapi dia bilang kayak gue nggak ada di rumah gitu. Padahal gue jelas-jelas ngeliat motor dia ada di rumah gitu. Dan gue nunggu di depan rumah gitu loh. Gue udah ketok-ketok gitu, tapi nggak ada yang jawab sama sekali. Udah lumayan lama lah gue tunggu di luar rumah. Dan sampai mamanya keluar. Terus mamanya bilang kayak gini, kamu tuh siapa? Kamu cari siapa? Gitu kan. Padahal tuh dulu tuh gue lumayan deket lah sama keluarganya. Gue sering main sama adiknya, gue sering ke rumah dia gitu loh. Buat ketemu sama keluarganya ya sering gitu. Tapi tiba-tiba mamanya bilang, kamu siapa? Kamu cari siapa? Terus gue bilang dong, aku cari ini tante gitu. Terus
mamanya bilang kayak dia nggak ada di sini, udah kamu pulang aja. Bener-bener kayak gue diusir walaupun secara halus, tapi temanya tuh diusir gitu loh. Jadi ya gue berasa nggak punya harga diri banget lah. Gue udah nungguin lama-lama di luar, tapi ya tetap aja nggak ada satupun kayak dia nggak ngelihat satupun usaha gue gitu. Kayak dia bener-bener udah menutup diri buat gue. Padahal kayak gimana ya, waktu yang udah kita habisin bareng-bareng tuh nggak dilihat sama sekali sama dia gitu. Pokoknya bener-bener di situ gue merasa ya, kalau misalnya udah bukan rasa sayang lagi yang ada di dalam hati gue ini, tapi semuanya tuh berkaitan dengan ketergantungan gitu loh. Ketergantungan sama dia, ketergantungan untuk melanjutkan hidup sama dia. Gue pernah mikir, aduh, gue nggak bisa sekolah lagi nih, gue nggak bisa dapet nilai bagus lagi nih kalau misalnya gue nggak jadian sama dia kayak gitu. Padahal ya mindset gue tuh kayak gitu loh. Jadi gue bener-bener harus dapetin dia gitu. Akhirnya ya udah, setelah gue diusir, gue pulang. Terus bener-bener di situ gue udah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Sampai ada nggak satu titik di mana dia ngajakin gue untuk ketemu gitu loh. Dia ngajakin gue ketemu, entah kenapa dia tiba-tiba ngajakin gue ketemu, nggak ngerti. Dan di situ kayak gue merasa, wah ini kesempatan gue nih untuk bisa balikan sama dia. Ya udah, akhirnya gue mau untuk ketemu sama dia. Dan pas kita ketemu nih, kan kita ketemunya di resto ya. Pas kita ketemu, dia tuh bener-bener berpenampilan sesuai dengan tipe gua gitu loh. Kayak dari mulai model rambut, apa yang dia pakai dan sebagainya itu bener-bener sesuai dengan tipe gua gitu loh. Dan di situ gua ngerasa kayak, wah kenapa nih orang kok tiba-tiba berpenampilan kayak yang gua mau gitu. Gak tahu ya, mungkin dia punya ini kali ya, maksud lain gitu ya untuk membuat gue gagal move on dan sebagainya. Gue gak ngerti lah, dendam atau apa, gak ngerti. Dan di situ gue mencoba untuk kayak, ya udah gue ngajak dia balikan gitu. Gue nangis, gue ngajak dia balikan, dan ya balik lagi jawaban dia tetap enggak, gue nggak bisa. Gue ngajak lu ketemu itu untuk bener-bener kayak dengerin maaf lu doang, dia bilang kayak gitu kan. Waktu itu gue mau minta maaf kan sama dia gitu. Ya udah, akhirnya gue minta maaf. Gue tetap ngajakin dia balikan, tetap, pokoknya gue tetap ngemis kayak ya kayak biasa lah, kayak yang gue lakuin sebelumnya gitu. Walaupun gue pernah bilang kemarin itu adalah terakhir kalinya gue memperjuangkan lu, tapi di titik ini tuh gue bener-bener kayak merasa punya harapan gitu loh. Tapi dia tetap bilang enggak, gue nggak mau, gue nggak bisa gitu loh. Gue nggak ngerti nggak bisanya kenapa, pokoknya dia nggak bisa, nggak mau aja. Nah terus karena gue selalu ngedesak dia untuk kayak ayo dong kita balikan dan sebagainya gitu. Ya udah, akhirnya dia pergi, bener-bener ninggalin gue gitu. Dan gue berusaha untuk ngejar dia kan. Dia bawa motor dan gue juga bawa motor. Gue berusaha untuk ngejar dia. Gue sambil nangis-nangis, terus gue diliatin semua orang di restoran itu. Dan sampai-sampai tuh tukang parkir tuh ngerasa kesian sama gue. Dia bener-bener kayak gimana ya, pas gue mau bayar parkir nih, dia langsung bilang kayak nggak usah Neng, nggak apa-apa Neng, hati-hati ya pulangnya gitu. Karena gue bener-bener udah nangis banjir banget gitu loh. Karena gue bener-bener ditolak, gue mau ngejar dia juga nggak bisa gitu kan. Karena ya udahlah, gue udah nggak ngerti lagi harus ngapain di situ. Dan akhirnya gue pulang kan. Setelah kejadian itu, gue bener-bener kayak nggak tahu harus ngapain. Dan gue bersyukur banget loh kejadian itu tuh bisa terjadi pas gue lagi libur sekolah gitu, dan itu nggak ngeganggu pendidikan gue sama sekali kan. Nah di situ ya udah, setelah kejadian itu gue pulang, gue nggak tahu lagi gue harus ngapain. Di rumah gue cuman males-malesan doang, gue cuman inget-inget dia doang setiap hari gitu. Bahkan gue tuh nggak makan selama 1 minggu gitu loh guys, bener-bener sakit banget gitu. Nggak makan selama 1 minggu, terus gue juga nggak keluar kamar selama berhari-hari gitu loh. Gue keluar kamar juga cuma paling buat mandi, dan itu pun jarang. Gue minum aja gue diingetin gitu. Nyokap gue aja sampai ingetin, dia udah minum belum gitu. Kayak dia udah makan belum, dia udah minum belum, dia udah mandi belum gitu. Bener-bener kayak nyokap gue tahu gitu gue lagi sedih atau apa gitu. Akhirnya setelah itu nyokap nyamperin gue, terus dia bilang, kamu kenapa? Dia nanya. Terus gue bilang dong, gue ceritain masalah gue gitu loh, gue ceritain apa yang gue hadapin selama ini gitu ke dia. Terus nyokap bilang kayak gini, bener-bener kayak kata-katanya tuh menyentuh banget gitu. Dia bilang, kamu tuh ngapain sih masih mikirin orang yang kayak gitu? Kamu tuh cantik, kamu tuh baik gitu loh, kamu tuh berharga gitu. Ngapain kamu harus sia-siain hidup kamu untuk orang yang udah gak mau lagi sama kamu gitu? Gak usah dipaksa gitu kan. Semua di hidup ini tuh gak bisa berjalan sesuai dengan rencana kamu. Dia bilang kayak gitu. Terus ada satu kalimat yang bikin gue tersentuh banget. Dia bilang kayak gini, kamu berdoa aja sama Tuhan gitu.
kamu tanya sama dia, kenapa ini semua bisa terjadi dan gimana sih jalan keluar yang terbaik untuk kamu dan dia gitu loh. Di situ gue kayak merasa kayak, aduh Tuhan ya, apa gue masih layak gitu untuk datang ke Tuhan? Karena gimana ya, gue udah berkedok gereja, menggunakan gereja gitu, kayak gue berkedok untuk pergi ke gereja sama pacar gue, padahal tuh pas kita di gereja tuh nggak dapetin value apapun gitu loh. Bener-bener kayak gue jauh dari Tuhan, jauh dari mama, jauh dari teman-teman gitu loh. Bener-bener gue jauh dari semuanya gitu, bahkan gue sampai menjadi pribadi yang berbeda gitu. Gue mikir, apa gue masih bisa ya disebut sebagai anak Tuhan gitu, maksudnya apa gue masih bisa ya untuk datang ke Tuhan gitu. Dan di saat itu gue nggak tahu lagi kan harus lari ke siapa, harus cerita ke siapa, harus nanya ke siapa, harus minta pertolongan ke siapa, gue nggak tahu. Nah akhirnya di situ ya udah, gue mencoba memberanikan diri gue untuk berdoa sama Tuhan. Gue benar-benar merendahkan diri gue, kayak gue benar-benar gue bilang, Tuhan aku tuh orang yang gak tahu diri gitu loh, aku udah ninggalin Engkau gitu, aku udah benar-benar memprioritaskan orang lain gitu loh. Terus aku minta maaf kayak gini-gini. Pokoknya setiap harinya gue selalu nangis dan gue selalu ceritain hal yang sama gitu. Gue benar-benar bilang, aduh Tuhan aku harus kayak gimana, aku gak bisa hidup tanpa dia gitu loh. Setiap hari benar-benar kayak gue bilang, gue gak punya kekuatan untuk lanjutin hidup dan sebagainya gitu. Ya mungkin emang terdengar lebay ya, tapi ketika kalian udah ngadepin hal itu pasti rasanya bakalan sama gue gitu loh. Bener-bener kalau kalian udah ketergantungan tuh udah beda guys, rasanya tuh udah beda gitu. Terus setelah setiap hari gue berdoa terus intens, kayak nyampein keluh kesah gue ke Tuhan gitu. Terus tiba-tiba tuh gue ngerasa, di satu titik gue ngerasa kayak Tuhan itu tuh bener-bener hadir di depan gue gitu, hadir di depan gue. Terus dia kayak bilang ke gue, udah nggak apa-apa, yang lalu tuh biarlah berlalu gitu, masih ada aku kok di sini gitu. Selama ini tuh aku tuh nungguin kamu gitu, aku nungguin kamu untuk kamu datang ke aku, ceritain masalah-masalah kamu yang pastinya aku tuh udah tahu gitu loh. Dan tapi aku tetap masih mau dengar gitu, karena aku mau deket sama kamu gitu loh. Walaupun kamu udah ngejauhin aku gitu, tapi aku nggak pernah jauh dari kamu gitu loh. Kamu yang berusaha untuk menjauh dari aku, tapi aku nggak pernah ninggalin kamu sama sekali. Dia bilang kayak gitu. Dan di saat itu kayak gue ngerasa, wow ternyata masih ada ya yang perhatian sama gue gitu. Ternyata masih ada yang mau terima gue gitu loh. Ternyata kayak kehidupan gue tuh nggak cuman orang ini aja gitu loh, masih ada yang lain gitu, masih ada hubungan yang lebih pantas gue perjuangin gitu, bukan hubungan dengan orang yang sia-sia gitu loh, yang gak menghargai gitu, yang main ninggalin aja gitu loh. Ternyata masih ada hubungan yang benar-benar lebih lebih berharga dari semuanya, itu hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Dan di saat itu benar-benar setiap harinya gue tetap nangis gitu, walaupun gue tahu Tuhan ada di situ gitu, walaupun gue bisa ngerasain gitu kasih sayang Tuhan gitu, tapi gue tetap aja nggak bisa nahan gitu. Gue tetap nangis, gue tetap nyampein hal-hal yang sama setiap harinya. Sampai satu titik akhirnya gue memutuskan untuk gue move on lah, gue move on benar-benar. Gue benar-benar buang semua barang-barang dari dia, bakar semua foto-foto dia. Itu tuh biar gue bisa move on dari dia gitu. Walaupun emang gue tahu bakar foto dan buang barang itu tuh sebenarnya nggak bisa mengobati kita gitu dalam jangka waktu yang pendek gitu. Tapi ketika kita udah berhasil ngelupain dia dan barang-barangnya udah nggak ada lagi gitu, itu tuh bener-bener bakalan jadi kayak gimana ya? Bakalan jadi nilai plus lah untuk kita, biar kita nggak move on lagi balik ke dia gitu loh. Kan kalau misalnya kita ngelihat barang dari dia, pasti kita flashback dong, apalagi kita sebagai wanita gitu kan. Kita pasti flashback, kita ngelihat, oh iya ini barang dari dia nih, waktu itu dia pernah kasih gue nih, pas hari ini nih gitu kan. Pasti flashback, dan itu tuh malah bikin kita gagal move on. Jadi gue memutuskan untuk ya udahlah, gue buang semua barang-barang dia. Dan ya udah, akhirnya gue berusaha untuk bangkit lagi. Terus gue khawatir kan di situ. Gue bilang ke Tuhan, teman-teman aku masih mau nggak ya deket sama aku? Kayak aku masih bisa nggak ya bersosialisasi sama banyak orang gitu loh. So, pokoknya semua kekhawatiran aku tentang hal-hal yang lama, yang sebenarnya di diri aku yang dulu aku udah punya semuanya, itu tuh aku khawatirin sekarang gitu. Dan Tuhan bilang, udah nggak usah khawatir, gak apa-apa, tenang aja gitu loh.
Ya udah di situ pun aku tenang, terus ya udah aku masuk sekolah seperti biasa. Dan wah, puji Tuhannya teman-teman aku yang dulunya kayak ngeledekin aku atau bahkan ngejauhin aku gitu karena aku tuh benar-benar bucin banget gitu, dan sekarang mereka tuh benar-benar kayak care, benar-benar kayak nanya, lu nggak apa-apa gitu, gimana nih hubungan lu sama ini kayak gini gitu, benar-benar selalu ada, benar-benar jadi pengganti dialah gitu, walaupun nggak bisa menggantikan semua yang dia kasih gitu, tapi setidaknya dia, teman-teman gue ini bisa ngisi kekosongan gue lah. Dan yang pasti guys, gue nggak tahu lagi kayak kalau misalnya gue nggak nurutin kata-kata mama gue harus berdoa sama Tuhan dan sebagainya, itu tuh gue pasti bakalan tetap ngedown, dan itu tuh bisa jadi trauma dalam hidup gue gitu loh. Dan gue pun bersyukur gitu sampai hari ini gitu, bener-bener gue hidup semua karena kemurahan Tuhan guys. Bahkan gue sampai di sini gitu, gue sampai bisa share ini ke kalian, bisa ngasih tahu gitu pengalaman gue gitu ke kalian, dan itu benar-benar semuanya pasti semua karena kemurahan Tuhan guys. Gue di sini gitu bisa sharing yang awalnya gue takut gitu, tapi gue akhirnya berhasil gitu membagikan kasih Tuhan ke kalian. Jadi benar-benar kuasa Tuhan itu luar biasa banget. Dan ya udah di saat gue udah putus dan mencoba untuk move on dari dia dan bisa pelan-pelan gitu, ya udah gue bisa bebas, gue bisa temenan sama siapa aja, gue bisa jalan sama siapa aja, dan gue bisa ya feel free lah, gue bisa main, gue bisa ngapa-ngapain, itu terserah gue. Jadi nggak ada apa ya, kekangan dari dia lagi gitu. Dan oh ya, satu hal nih yang benar-benar bikin gue amazed banget di saat gue punya mindset, yaitu gue punya mindset kayak gue gak bisa berhasil di akademik gitu, gue nggak bisa dapat ranking kalau misalnya gue nggak jadian sama dia. Ternyata enggak guys, malah setelah gue putus dari dia gitu ya, setelah gue bisa bangkit lagi, balik lagi, wah nilai gue benar-benar langsung melonjak drastis. Kayak gue benar-benar bisa juara di kelas, gue bisa jadi kesayangan guru lah gitu. Jadi maksudnya nggak bisa gue mengandalkan dia terus, nggak bisa gitu, gue harus ngandelin Tuhan gitu dalam hidup gue. Kalau misalnya gue ngandelin dia, gue ngandelin Tuhan dalam hidup gue gitu, dan gue mau nikmatin proses itu, gue mau berjalan sama dia, wah bener-bener semua jalan tuh dibukakan gitu. Bener-bener gue dapet nilai bagus, teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu support gitu. Bahkan gue bisa dapet komunitas yang baik kayak di FCC Next G, kayak gue bisa kenal itu semua karena berkat dari Tuhan sih. Dan pengalaman ini tuh mengingatkan gue sama satu ayat, yaitu ada di Amsal 13 ayat 20. Dalam Amsal 13:20 itu berkata bahwa siapa bergaul dengan orang yang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal akan menjadi malang. Nah di sini benar-benar kelihatan jelas banget kan dari pengalaman yang gue ceritain. Kalau misalnya gue dulu punya circle yang toxic gitu loh, yang benar-benar ngekang gue, terus kayak benar-benar bikin gue ketergantungan. Di situ tuh gue jadi pribadi yang tertutup, gue jadi nggak punya teman, bahkan gue jauh dari Tuhan, gue jauh dari mama gue gitu, gue jauh dari teman-teman gue. Nah di situ gue merasa kayak walaupun nilai gue bagus ya, walaupun gue dipandang baik gitu loh, gue ke gereja, gue kayak berkedok dan sebagainya gitu, tapi itu tuh cuman kebahagiaan semata doang sama dia gitu. Kebahagiaan yang sebenarnya tuh semuanya tuh berasal dari Tuhan gitu. Kalau misalnya kita melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakuin, sekecil apapun yang kita lakuin, itu benar-benar pasti semuanya bakalan dilancarkan lah sama dia gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi ada di dalam hubungan yang toksik kayak gini, dan kalian nggak tahu nih kalau misalnya kalian ada di dalam hubungan yang toksik, ya kalian lihatlah pengalaman gue, cerita gue, bener-bener kayak nggak punya akal banget kan. Gue bener-bener sampai ngemis ke dia, diusir dan sebagainya gitu. Kalian jangan kayak gitu, jangan mau ngerendahin diri kalian, walaupun kalian tuh wanita yang dianggap rendah dan sebagainya, tapi kita masih punya harga diri guys. Janganlah kita terjebak dalam hubungan yang toksik kayak gitu loh. Intinya kita harus serahin semuanya sama Tuhan gitu, mencoba untuk membuka diri kita ke Tuhan, coba untuk membangun relasi sama Tuhan gitu loh. Karena dengan kayak gitu, itu adalah satu-satunya cara gitu loh, agar kita bisa survive dari hubungan itu. Satu-satunya cara biar kita bisa gak jadi pribadi yang buruk gitu loh.
kayak kita bisa memilih pergaulan yang baik gitu, kita bisa bergaul sama Tuhan karena itu adalah pergaulan yang terbaik gitu, karena cuma Dia yang bisa memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kasih secara cuma-cuma, bahkan berkorban, memberikan nyawanya untuk kita, orang yang berdosa, yang bahkan kayak sering ninggalin Dia gitu loh, tapi Dia masih tetap nunggu dan masih tetap mau sayang sama kita, kayak benar-benar mau nenangin kita dan mau selalu ada untuk kita. Bagi kalian yang sekarang ngerasa khawatir nih, gue nggak punya jodoh atau apa, atau kalian bisa jadi jomblo abadi dan sebagainya, udahlah kalian gak usah khawatir gitu. Karena gimana ya, karena Tuhan tuh udah janjiin gitu ke kita untuk kasih anaknya yang terbaik, asal kita tuh mau dekat sama Dia, kita mau intens membangun hubungan sama Dia kayak gitu. Dan nggak usah lah kalian khawatir gitu loh. Udah sekarang kan kita masih muda nih, umur kita masih panjang, kita punya kesempatan yang panjang gitu loh. Sekarang udahlah kita lebih baik mikirin gimana cara kita bagian orang tua, gimana cara kita bisa menggapai tujuan-tujuan yang belum bisa kita capai gitu loh. Jangan mikirin pasangan dulu lah. Mendingan kita siapin diri kita dulu. Kalau misalnya kita udah siap nih untuk membangun hubungan, kita udah yakin kita bisa terima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, baru kita bisa mencoba untuk bangun hubungan lagi. Dan yang pasti itu semua harus didoain dulu ke Tuhan. Kita harus tanya ke Tuhan, Dia udah menjadi orang yang tepat atau belum, kayak gitu. Dan gue mau kasih satu pengalaman terakhir. Ini tuh adalah ketika habis gue putus dari dia ya. Dan setelah gue putus nih dari dia gitu, terus gue ditanya, gue nyesel gak sih pernah ngalamin hubungan toksik kayak gini? Jawaban gue tuh adalah enggak gitu. Karena di saat gue berada dalam hubungan itu dan gue berhasil keluar gitu, di situ gue banyak mendapatkan pembelajaran baru dan di situ bisa mendewasakan gue dalam membangun satu hubungan gitu. Gue bisa jadi ngerti gimana cara gue nge-treat orang, gimana cara gue memberikan perhatian atau memberikan perhatian ke orang gitu. Gue bisa ngerti dan gue bisa paham lah gimana sih harus menghargai orang lain itu seperti apa. Dan gue bersyukur karena gue dikasih temen deket yang bener-bener mengajarkan hal yang berbeda gitu. Bukan kayak membuat gue pinter dalam hal akademis lagi, tapi dia ngajarin gue pelajaran kehidupan gitu loh. Karena dulu gue tuh orangnya selalu dapetin apa yang gue mau ya. Dan sekarang dia bisa ngajarin gue kalau misalnya semua yang lu mau tuh nggak bisa lu dapetin gitu, nggak bisa lu dapetin gitu aja. Misalnya contohnya, kayak gue pengen barang ini gitu ya, misalnya kayak jam atau apa gitu. Gue bilang ke dia gitu, kalau dulu tuh cowok gue yang lama itu tuh pasti kayak langsung berusaha untuk beliin gitu. Padahal gue nggak pernah minta, gue cuma bilang ini bagus ya gitu kan. Terus tapi kalau misalnya yang sekarang, gue kayak ngirimin, ini bagus ya, gue pengen beli deh gitu-gitu. Nah dia tuh langsung bilang, ya udah doa dulu gitu. Terus barang ini tuh penting banget gak sih buat lu, lagi dibutuhin banget gak sih gitu loh. Dan gue mikir sih kayak bener juga ya, kita hidup juga nggak boleh boros-boros amat gitu loh. Terus kayak ya udah harus usaha dulu. Kalau misalnya mau dapetin sesuatu, nggak bisa langsung dapat gitu, nggak bisa. Jadi ya menurut gue itu benar-benar pelajaran yang gak bisa gue dapetin sama mantan gue gitu loh, tapi gue bisa dapetin sama dia. Dan yang pasti itu tuh gue yakin itu semua karena kemurahan Tuhan sih. Gue berdoa bagi teman-teman yang sekarang lagi ada di dalam hubungan yang toksik, terus takut untuk keluar dari hubungan itu. Ya jangan takut lah, pokoknya sana semua serahin ke Tuhan. Jangan kayak orang-orang di luar sana, orang-orang di sosial media yang gue lihat, kayak dia mau aja dikatain sama pasangannya sendiri loh. Dia mau aja diapain gitu sama pasangannya, dia tetap terima gitu. Terus dia videoin diri dia lagi nangis-nangis gitu kan. Terus diupload ke sosial media, terus dia dapat puluhan ribu like gitu. Demi popularitas dia. Jangan guys, jangan sia-siain hidup kalian untuk orang yang salah, untuk orang yang nggak menghargai hidup kalian sama sekali gitu. Jadi intinya, cukup berdoa dan berserah aja sama Tuhan dan lakuin yang terbaik dalam hidup lu gitu. Dan selebihnya serahin aja ke Tuhan semuanya. Dan gue jamin pasti Tuhan bakalan buka jalan kok untuk kalian. So, segitu aja sharing dari gue. Thank you, have a nice day and God bless you.